Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kebaktian saat ini kita laksanakan tetap bersama keluarga di rumah masing-masing seperti himbauan Majelis Agung GKJW. Dan kami berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Karena penyertaan Roh Kudus, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pulalah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Jemaat kita undang bangkit berdiri, kita sambut dengan menyanyikan Roh Kudus hadir di sini. Kita nyanyikan 2 kali. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar panjenengan? Kami berharap panjenengan semua dalam keadaan sehat di dalam penyertaan kasih Tuhan.
Saat ini bersama kita akan membangun dan merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Dan saat ini mari kita bersama menyiapkan hati. Dan setiap kita mengaku yang demikian di dalam hati kita masing-masing. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saling mengasihi, dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku, kehadiran Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehadirannya sanggup mengubahkan, menguatkan, menghibur kita, dan memberi kelegaan dalam kelemahan dan kelelahan. Hati yang mau untuk terbuka senantiasa akan dituntunnya. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Kita bersama akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 237 bait pertama dan yang kedua. Roh Kudus tetap teguh. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama akan memasuki doa secara pribadi yang kemudian bersama-sama kita akan melakukan doa pengakuan dosa secara litani. Mari kita mengambil waktu sejenak di dalam doa pribadi kita. Datanglah ya Roh Kudus, dengarkanlah seruan doa kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu.
Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, kuasa-Mu membangkitkan jiwa yang layu dan lemah. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, Engkaulah sumber kekuatan kami. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami terus di jalan-Mu. Ampunilah kami manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, kami mau membuka hati untuk setiap karya-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Di dalam Tuhan saudara diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 24 sampai dengan 25 sebagai berita anugerah pada saat ini. Yang demikian firman-Nya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Syukur kepada Allah. Saat ini bersama kita akan memuji nama Tuhan dari NKP 102 bait pertama dan yang ketiga, sebarkan wartanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa.
Terima kasih ya Roh Kudus, hadir-Mu senantiasa menguatkan hidup kami. Hadir-Mu senantiasa memberikan semangat yang baru bagi setiap kami. Kiranya setiap kami dapat menghayati, dapat berjumpa dengan kasih-Mu ya Roh Kudus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini, di dalam perayaan Pentakosta, bersama kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati batin setiap kami, agar firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh mengubahkan kehidupan kami seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus, Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri-sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.
juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dan merenungkannya di dalam hati kita masing-masing, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersama kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 231 bait pertama dan yang kedua. O Roh Kudus Ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saling mengasihi, pernahkah panjenengan mendengar istilah urip mung mampir ngombe? Atau artinya adalah hidup hanya untuk mampir minum. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mendengar istilah ini, seringkali pula kita mendengar maknanya bahwa hidup di dunia ini sangatlah singkat. Dan tentu saudara yang kasih Tuhan tidak sembarangan, kemudian istilah inilah yang dipakai untuk menggambarkan sesuatu hal, makna yang begitu pentingnya di dalam kehidupan ini. Karena saudara yang kasih Tuhan, itulah realita yang terjadi pada masa lampau. Di pedesaan, biasanya setiap rumah, di pekarangan atau halaman rumahnya, mereka menyiapkan kendi yang berisi air. Siapapun boleh meminumnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kebiasaan yang ada pada waktu itu ketika orang hendak pergi bekerja, hendak pergi ke suatu tempat, suatu daerah, di mana perjalanan mereka, perjalanan yang jauh, dan hanya ditempuh dengan berjalan kaki. Bisa kita bayangkan, mereka harus kepanasan, kelelahan, mereka berhenti sejenak. Ketika mereka haus, mereka berhenti sejenak untuk minum. Dan di sana, mereka boleh meminum di rumah siapapun, di pekarangan rumahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya juga pemilik rumah akan keluar hanya sekedar untuk menyapa atau berbicara
singkat dengan orang-orang yang minum dari kendi yang telah disiapkan. Dan bukan waktu yang lama. Dan biasanya saudara yang kasih Tuhan, sekiranya dirasa cukup, orang ini kemudian melanjutkan perjalanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti ilustrasi di awal, kita kerap mendengar berbagai pengibaratan tentang kehidupan. Salah satu ibarat tentang kehidupan yang sering kali digunakan adalah hidup itu seperti halnya pengembaraan. Dan jika kehidupan itu adalah sebuah pengembaraan, kita adalah musafir yang sedang berjalan menyusuri jalan-jalan kehidupan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita menyusuri jalan-jalan kehidupan, seorang musafir ini biasanya berjumpa dengan berbagai macam peristiwa. Kadang peristiwa itu bisa menyenangkan hatinya, tetapi kadang peristiwa itu bisa membuatnya merasa sedih. Dan di dalam sebuah pengembaraan, ada kalanya sang musafir ini membawa bekal yang berlimpah. Namun tidak jarang juga mengalami yang namanya kekurangan. Proses yang demikian, saudara yang kasih Tuhan, bisa jadi membuat seseorang merasa kelelahan. Kelelahan ini bisa menimpa secara fisik, mental, psikologis, spiritual, dan dimensi-dimensi yang lainnya. Dan apabila kelelahan itu tidak diatasi, maka perjalanan ke depan serasa semakin berat dan sulit. Dan bisa juga membuatnya tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan. Disinilah, saudara yang kasih Tuhan, seseorang itu, sang musafir itu, membutuhkan penyegaran supaya dia memiliki kekuatan baru agar terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah gambaran dari keadaan para murid Yesus. Ada begitu banyak hal yang dialami oleh para murid Yesus. Mereka sempat merasa ragu, kecewa, kehilangan pribadi yang dikasihi yaitu Yesus. Mereka mengalami ketakutan, merasa sendiri. Dan tentu semua itu bisa saja membuat mereka merasa lelah. Namun, saudara yang kasih Tuhan, di tengah kelelahan atas berbagai peristiwa yang mereka alami, kenyataannya, peristiwa Pentakosta ini menjadi kelegaan bagi para murid Yesus. Peristiwa Pentakosta ini memberikan kesegaran bagi iman mereka. Peristiwa Pentakosta ini memberikan kekuatan yang baru untuk para murid Yesus menjadi saksi Kristus dan terus membawa kabar tentang keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dekor di sekitar mimbar ini, panjenengan melihat sebuah gambaran tentang kehadirannya Roh Kudus. Digambarkan seperti halnya lidah-lidah api. Saat ini, pengikut Kristus merayakan dan bersuka cita bahwa Roh Kudus itu telah sedang dan terus berkarya dalam kehidupan umat percaya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Pentakosta bukan hanya terjadi pada saat ini ataupun dalam perjanjian baru saja. Tetapi sejak perjanjian lama, Pentakosta ini dirayakan. Pentakosta dihayati sebagai perayaan umat Yahudi yang merayakan hari ke-50 sesudah Paskah, di mana dalam bahasa Ibrani adalah Pesah,
yang artinya adalah keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Saudara yang kasih Tuhan, saat itu umat Israel merayakan kebaikan Tuhan yang telah menuntunnya keluar dari perbudakan. Mereka juga merayakan pemberian 10 hukum Tuhan kepada Musa. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, orang-orang Yahudi pada waktu itu dalam perjanjian lama, mereka berbondong-bondong, mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta dalam sebuah kemeriahan, pesta ucapan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan hasil panen yang terbaik. Saudara yang kasih Tuhan, demikian juga di dalam perjanjian baru. Peristiwa Pentakosta diberi makna ulang sebagai pencurahan Roh Kudus kepada para murid Yesus yang saat itu berada di Yerusalem. Para pengikut Tuhan Yesus mendapat penguatan dan keberanian untuk bersaksi atas semua kebenaran. Kebenaran bahwa Yesus yang disalib itu kini bangkit, memberikan pengharapan, memberikan sukacita, juga keselamatan berupa pengampunan dosa yang harus didengar oleh banyak orang yang kemudian menjadi panggilan mereka untuk mewartakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pencurahan Roh Kudus digambarkan seperti halnya lidah api yang menyentuh para murid dan kemampuan berbahasa yang bermacam-macam, yang menunjukkan adanya energi perubahan. Dari yang awalnya takut, mereka kemudian menjadi berani. Dari yang diam, mereka menjadi berbicara. Dari yang tak bersaksi, menjadi memberikan pengajaran. Seperti halnya yang dilakukan oleh para murid Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia di zaman ini juga tidak lepas dari berbagai macam kejadian yang seringkali membuat kita merasa haus, merasa kering, dan dalam batin kita terkadang kita merasa lelah. Dalam keadaan yang demikian, orang itu perlu disegarkan. Saudara yang kasih Tuhan, dalam liputan6.com tanggal 3 Agustus 2019 dengan melansir dari brightside.com menyebutkan bahwa saat ini banyak orang yang mengalami kelelahan jiwa. Dan ada 6 pertanda orang sedang mengalami kelelahan jiwa. Yang pertama, lelah setelah tidur semalaman. Biasanya saudara yang kasih Tuhan, ketika seseorang itu tidur dan kemudian bangun, tubuhnya tentu akan kembali segar untuk kemudian melanjutkan aktivitas. Tetapi bagi jiwa yang sedang lelah, maka bangun tidur itu justru merasa tubuh ini semakin lelah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mengalami kelelahan jiwa biasanya seringkali melamun dan melarikan diri dari kenyataan. Seseorang ini tidak menyukai dengan momen saat ini. Mereka mencoba untuk mengalihkan perhatian dari apa yang dihadapi dengan berbagai macam cara. Orang yang seperti ini biasanya hanya memikirkan tentang masa lalu dan takut untuk menghadapi masa depan. Ini yang kedua, saudara. Yang ketiga, orang yang mengalami kelelahan jiwa biasanya emosinya berubah-ubah. Ketidakpuasan, kelelahan, ketidakpedulian, itu seringkali mempengaruhi emosi
sehingga membuat seseorang pada akhirnya sering marah-marah, seringkali tersinggung terhadap sesuatu hal yang sepele, tersinggung terhadap sesuatu hal yang kecil. Orang ini gampang menangis dan tertawa tanpa alasan. Hal yang demikian juga merupakan seseorang sedang lelah jiwanya. Hidupnya terasa sulit untuk dijalani. Seringkali dia menghadapi konflik dan bukannya malah kedamaian ataupun berusaha untuk memahami orang lain. Yang keempat, menutupi kesedihan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kelelahan jiwa menjadikan seseorang itu tidak mau membuka diri, termasuk terhadap kesedihan yang dialaminya. Menutupi kesedihan semakin membuat jiwanya terbeban. Dan orang yang berusaha untuk menutupi kesedihan, jiwanya juga sedang lelah. Yang kelima, keinginan untuk bersembunyi dari orang lain. Karena bagi orang yang demikian, saudara yang kasih Tuhan, yang namanya sebuah perjumpaan itu mengganggu, cukup mengusik kehidupannya. Sehingga dia lebih nyaman untuk sendiri dan tidak berjumpa dengan orang lain. Yang keenam, berpikir negatif. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kelelahan jiwa pada akhirnya memicu seseorang berpikir negatif tentang dirinya, tentang sesamanya, dan tentang kehidupan yang dijalaninya. Adakah di antara kita sedang mengalami kelelahan dalam jiwa kita? Adakah di antara kita pertanda-tanda itu kita alami dalam kehidupan kita? Saudara yang kasih Tuhan, setiap orang bisa saja merasakan kelelahan akibat beratnya menjalani kehidupan sehari-hari. Dan tentu kelelahan itu tidak bisa kita atasi dengan kemampuan kita sendiri. Bukankah dalam keadaan yang demikian, saudara yang kasih Tuhan, kita butuh tangan yang terulur, butuh tangan untuk memegang, butuh tangan untuk menopang kita. Bukankah kita juga butuh sandaran hanya untuk sekedar melepas lelah dan mencurahkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita? Bukankah kita juga membutuhkan pribadi yang mau mendengar setiap keluh kesah kita? Saudara yang kasih Tuhan, Yesus selalu ada bagi kita. Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap kita juga hadir di dalam kelelahan kita. Roh Kudus senantiasa hadir untuk menemani setiap langkah kita dan hadir di setiap saat dalam berbagai situasi kehidupan kita. Baik di tengah pekerjaan, baik ketika kita sedang bergaul, baik kita sedang bersama keluarga, saat kita bergembira, saat kita sedang bersedih kecewa, saat kita nyaris tidak punya harapan, dan lain sebagainya. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus berkarya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Seperti halnya tiupan angin yang digambarkan oleh firman Tuhan, bacaan kita pada saat ini. Di mana tiupan angin, saudara yang kasih Tuhan, itu tentu tidak terlihat. Tetapi kita bisa merasakan hadirnya. Demikian juga Roh Kudus yang digambarkan seperti tiupan angin. Memang tidak terlihat, tetapi kekuatannya itu tanpa batas. Begitu juga dengan api. Api ini menjadi simbol akan semangat yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar.
Saudara yang kasih Tuhan, rasakan Roh Kudus itu di hati kita. Roh Kudus itu senantiasa hadir menemani perjalanan kita. Kita hanya butuh untuk membuka hati kita. Kita hanya perlu menjadi tenang dan kerendahan hati untuk mempersilahkan Roh Kudus senantiasa memulihkan, mengubahkan kehidupan kita dan memberikan kelegaan, kesegaran bagi setiap kita. Dan ketika kita merasakannya, di sanalah kita akan dikuatkan. Kita akan memiliki semangat hidup menjalani hari depan. Dan pada saatnya, saudara yang kasih Tuhan, kita dapat bernyanyi seperti pujian yang akan dilantunkan oleh para pemuda nantinya. Dengan lirik, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Ya saudara yang kasih Tuhan, penopang yang kokoh itu hadir dalam hidup kita. Dialah Roh Kudus. Selamat menghayati dan merayakan Pentakosta. Amin. Saat teduh bagi kita. Bukan dengan kekuatan ku dapat
Jemaat yang dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah saudara kasih Tuhan, saat ini kita menyatukan hati kita kembali di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau hadir di dalam hati kami masing-masing untuk menguatkan, memberikan kelegaan, untuk memberikan semangat bagi kami dalam menapaki kehidupan. Di saat hati kami merasa lelah, jiwa kami lelah, Engkau pun tetap hadir bagi kami. Kiranya kuasa Roh Kuduslah yang senantiasa memimpin setiap langkah kehidupan kami, agar setiap kami tidak selalu dalam keadaan lelah jiwa kami, tetapi kami boleh memiliki semangat dalam hidup kami dan terus melangkah dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga menyerahkan keluarga lepas keluarga milik-Mu di Jemaat Mojosari Rejo ini. Berkatilah ya Tuhan agar keluarga kami senantiasa merasakan damai sejahtera Kristus. Berkatilah setiap orang tua di dalam mendidik anak-anak mereka, berikan hikmat yang daripada Tuhan. Berkatilah setiap suami dan istri di dalam membangun kasih. Kiranya setiap kami senantiasa dapat saling mengerti, saling memahami, saling belajar, dan juga saling mau belajar mengampuni, dan terus hidup di dalam kasih. Kiranya kasih Kristus yang hadir di tengah kehidupan kami. Kami juga menyerahkan keberadaan setiap kami dalam kesehatan, kiranya selalu dalam keadaan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan mereka sehingga mereka boleh kembali sehat. Kami juga menyerahkan untuk pekerjaan setiap kami. Kiranya Tuhan yang tolong sehingga kami boleh tetap bersemangat dalam situasi yang tidak mudah pada saat ini. Kami juga berdoa untuk warga kami oleh karena keadaan sehingga membuat warga-Mu ini, jemaat-Mu ini Tuhan harus dirumahkan, harus kehilangan pekerjaan. Tuhan, tolonglah masing-masing keluarga di dalam setiap pergumulan yang dihadapi, agar setiap kami tetap kuat, setiap kami dengan terbuka melihat keberadaan masing-masing saudara-saudara kami, dan kami dapat hadir untuk saling membantu di tengah keadaan yang tidak mudah saat ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memelihara keberadaan keluarga kami. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan keberadaan keluarga kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga menyerahkan gereja-Mu di dalam tumbuh kembangnya. Kiranya dalam keadaan apapun yang dihadapi oleh gereja-Mu, gereja-Mu senantiasa boleh menjadi saksi Kristus, boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami menyerahkan setiap para pelayan, baik penatua, diaken,
yang masih terus melayani umat-Mu, baik di tengah keluarga, di tengah kelompok, ataupun di dalam persiapan video yang hendak dijadikan sebagai tuntunan ibadah. Kiranya Tuhan yang memberkati hidup mereka. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kesukacitaan di tengah setiap pelayanan yang kami lakukan. Karena hanya nama Tuhan yang kami muliakan, yang kami tinggikan. Kami serahkan keluarga para pelayan-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga menyerahkan untuk para pemuda, demikian juga tim IT yang mempersiapkan segala sesuatunya bagi kami untuk dapat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kesehatan yang baik, kekuatan, damai sejahtera Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan untuk rangkaian kegiatan kami, baik Gospel ataupun unduh-unduh pada tanggal 7 Juni nanti. Berkatilah setiap panitia yang terbentuk ya Tuhan, agar setiap kami senantiasa dapat memuliakan Tuhan di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Biarlah kami boleh melakukannya dengan hati yang penuh rasa syukur dan sukacita. Biarlah setiap pelayanan yang diberikan oleh jemaat-Mu juga boleh menjadi berkat bagi setiap warga milik-Mu. Engkau berkati setiap kegiatan yang ada, kiranya boleh berjalan baik dan lancar Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami, agar senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Ketika kami hendak memasuki the new normal di beberapa provinsi, dan juga ada beberapa daerah yang masih memberlakukan PSBB. Setiap kebijakan apapun yang dibuat, biarlah setiap kami boleh disiplin dengan setiap hal yang menjadi kebijakan pemerintah kami. Tolonglah kami ya Tuhan, lindungilah kami, agar kami senantiasa boleh dalam keadaan sehat. Kau jauhkan kami dari virus COVID-19. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah terinfeksi COVID-19. Di dalam perjuangan hidup mereka, tolonglah mereka. Biarlah karya Tuhan, pemulihan Tuhan dinyatakan bagi saudara-saudara kami. Demikian juga kami berdoa untuk para dokter, tenaga medis, para relawan yang mengambil bagian besar dari setiap pelayanan dalam pemulihan orang-orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Kiranya kekuatan, kesehatan yang baik Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga para tenaga medis ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa melingkupi dan melindungi mereka. Kami serahkan Tuhan, bangsa Indonesia kami dan dunia ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas dunia ini. Inilah yang menjadi seru doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayatnya yang ke-21 hingga 22. Sambil persembahan dijalankan, mari kita memuliakan nama Tuhan dari PKJ 4 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak, haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak, haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, dengan segala kerendahan hati kami membawa persembahan kehadirat-Mu ya Tuhan. Sudilah kiranya Tuhan Yesus mau menguduskan dan mensucikan persembahan ini, sehingga kiranya boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya persembahan yang sedikit ini boleh berguna bagi pekerjaan dan karya keselamatan Tuhan di gereja ini. Pun ya Bapa, berikanlah kami sikap hati yang benar tatkala kami mengembalikan berkat Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh membawa persembahan dengan penuh sukacita, dengan penuh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi setiap bendahara gereja, kiranya Tuhan Yesus mau berkati untuk memberikan kekuatan, memberikan kerendahan hati, hikmat, sehingga persembahan ini boleh dikelola sebagaimana Tuhan menghendaki. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudaraku, bukalah hatimu untuk menerima kuasa Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya.
Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Bersama kita akan memuji nama Tuhan dari NKB 100 bait pertama dan yang ketiga. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasa-Nya. Dan saat ini saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan saudara-saudara mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.